Waktunya telah tiba untuk kebaktian sore untuk pertemuan kudus Hari Raya Kebangkitan. Selamat sore. Saya harap kalian menerima banyak berkat dari Hari Raya Kebangkitan. Hari ini dapat dianggap sebagai salah satu hari yang paling menyenangkan dan bahagia dalam sejarah Injil kita. Sementara semua hari raya tentu saja mengandung makna kegembiraan. Khususnya, Hari Raya Kebangkitan adalah hari raya yang sangat berharga. Karena itu adalah hari raya di mana Kristus telah menunjukkan kuasanya yang besar, dengan bangkit dari antara orang mati, dan menghancurkan sepenuhnya kuasa maut dan kegelapan. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan selama 40 hari menampakkan diri sendiri kepada banyak muridnya, untuk menunjukkan dan bersaksi bahwa dia telah bangkit. Setelah 40 hari, dia diangkat ke sorga dari Bukit Zaitun, memimpin kita untuk merayakan Hari Raya Kenaikan, bukan? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hari raya yang berharga ini, Hari Raya Kebangkitan, menandai titik awal sejarah kebangkitan gereja awal melalui Pentakosta pada hari ke-50, ketika Roh Kudus hujan awal dicurahkan secara berlimpah. Sebelumnya, orang berpikir, ketika seseorang meninggal, bukankah semuanya berakhir? Jadi, mereka percaya bahwa kehidupan itu sendiri akan berhenti dan berakhir setelah kematian. Namun, kebangkitan Kristus memungkinkan pesan khusus. Sekalipun kita mati, kita dapat hidup kembali, disebarkan kepada banyak orang melalui gereja awal. Sebagai hasilnya, terlepas dari semua penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para kaisar Romawi, kebangkitan memainkan peranan penting dalam memberikan kesaksian dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Kristus, menggerakkan hati semua orang kudus di gereja awal sebagai kebenaran, di antara kebenaran-kebenaran, dan menjadi dasar iman mereka. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, ketika Kristus datang kembali ke bumi ini pada hari terakhir, mereka yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit dalam kebangkitan hidup, kebangkitan orang-orang benar, sedangkan mereka yang masih hidup akan diubahkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa dan akan selalu bersama dengan Tuhan. Masa depan yang indah akan terbentang di hadapan kita. Karena itu, memiliki harapan akan kebangkitan benar-benar penting. Hanya karena semua kehidupan di bumi ini berakhir, ini tidak berarti itu adalah akhir. Karena itu, kita mempersiapkan diri kita hari ini untuk dunia yang mulia dan kehidupan yang akan datang setelah hari itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kehidupan kita sebagai pendatang di bumi ini, yang hanya sesaat, berakhir, kehidupan sejati kerajaan sorga akan terbuka bagi kita. Bukankah begitu? Di dunia itu, dengan mengumpulkan lebih banyak berkat rohani untuk kerajaan sorga selama hidup di bumi ini, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak menyesal pada hari itu, tanpa meninggalkan siapapun. Setelah kita dibawa ke kerajaan sorga, maka kita tidak akan memiliki kesempatan lagi, bukan? Semuanya diputuskan saat kita berada di bumi ini, bukan? Jadi, mulai saat ini, marilah kita berdoa dengan lebih tekun, memberitakan Injil dengan lebih tekun, dan merenungkan firman Tuhan dengan lebih tekun. Saya harap kalian dan saya sungguh-sungguh menyampaikan makna kebangkitan yang benar kepada semua orang di sekitar kita. Hari ini, mari kita semua membuka kitab Roma bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 20. Mari kita lihat kitab Roma pasal 1 ayat 20.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuhan berkata bahwa semua kekuatan kekal dan keilahiannya tersembunyi dalam segala sesuatu yang telah Dia ciptakan. Dengan kata lain, kita dapat menemukan kehendak Tuhan yang kudus dan besar dalam ciptaannya. Karena itu, untuk memahami dengan kekuatan kekal dan keilahiannya, kita perlu mempelajari ciptaannya. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Mari kita lihat kitab Ayub pasal 25 ayat 5. Ayub pasal 25 ayat 5. Ada tertulis, sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat. Ayat ini menggambarkan kita sebagai makhluk yang hanya bisa dilihat sedemikian rupa di mata Tuhan. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa kita seperti berenga, ulat belaka, namun di tengah-tengah hal ini, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi mengubah kita semua menjadi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Ini akan terjadi pada momen terakhir yang tepat ketika kebangkitan dan perubahan terjadi. Mereka yang telah mati akan dibangkitkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka yang masih hidup akan diubahkan. Ketika hal ini tercapai, kita tidak akan lagi menjadi seperti belatung atau ulat, tetapi akan diubah dengan indah menjadi malaikat, yang mengenakan pakaian sorgawi yang bersinar. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk memiliki harapan akan kebangkitan, melalui hari raya kebangkitan hari ini. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tuhan mengajar dan menyadarkan semua orang kudus dari gereja awal tentang karya kebangkitan melalui kebangkitannya sendiri. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang menyangkal dan menentang ajaran Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menjelaskan hal ini kepada para jemaat di Korintus sebagai berikut. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika unsur kebangkitan dihilangkan dari iman kita, masalah-masalah besar akan mulai muncul dalam iman kita. Oleh karena itu, Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari. Dan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan membuktikan kebangkitannya kepada mereka selama 40 hari. Dan memerintahkan mereka untuk memenuhi misi dan peran sebagai saksi untuk bersaksi tentang semua hal ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita beralih ke ayat 28. Mari kita lihat ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Waktu yang begitu mulia akan datang dengan segera. Mari kita lihat ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ketika kita menabur tubuh dari daging dan darah, Tuhan akan memberikan tubuh rohani kepada kita.
Alkitab mengatakan bahwa proses ini adalah kebangkitan dan proses perubahan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bukankah kata kebangkitan mengandung arti hidup kembali? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Meskipun kita masih dalam bentuk jasmani sekarang, kita akan dibangkitkan dan diubahkan dalam waktu dekat, dan kita akan menyaksikan saat Tuhan akan sepenuhnya mengganti pakaian tubuh kita dengan pakaian malaikat sorgawi. Kita semua harus menjadi orang-orang yang merindukan hari Tuhan yang penuh anugerah dan kemuliaan. Mari kita terus memeriksa firman Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, ada apa juga? Maka ada pula tubuh rohaniah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sama seperti ada tubuh jasmani, pasti ada tubuh rohani yang ada di sorga. Mari kita beralih ke ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan tubuh jasmani ini. Itulah sebabnya perubahan dan kebangkitan diperlukan. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan menjadi diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Tubuh kita berubah menjadi apa? Kita semua akan diubah dalam sekejap, dari tubuh jasmani yang fana menjadi tubuh rohani yang tidak dapat mati, dan dari tubuh jasmani yang berdosa menjadi tubuh rohani seperti malaikat sorgawi. Kita semua akan diubah. Ayat 52. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan menjadi diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita dapat menganggap harapan kebangkitan sebagai salah satu hal terpenting yang harus kita miliki. Ketika Bapa masih ada di bumi ini, Dia pernah menjelaskan perubahan kita kepada kita, dengan cara yang mudah dimengerti melalui proses belatung yang berubah menjadi tonggeret. Saya kira banyak dari kalian tidak menyadarinya karena tidak banyak pertanian yang dilakukan saat ini. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan mungkin teringatnya. Di tempat-tempat seperti ladang kubis atau selada, terdapat serangga kecil di dalam tanah. Ini adalah belatung tonggeret. Mereka tinggal di bawah tanah selama sekitar 6-7 tahun, berganti kulit, dan berubah menjadi tonggeret. Ketika berada dalam bentuk belatung, mereka tampak sangat tidak sedap dipandang. Meskipun mereka terlihat sangat jelek, ketika mereka menjadi tonggeret dan terbang dengan penuh semangat di langit, mereka terlihat sangat hebat. Bapa berkata, bahwa meskipun saat ini kita mengenakan pakaian tubuh yang tidak rohani, kita akan diubah menjadi tubuh rohani di dalam kerajaan sorga. Dan meskipun sekarang kita memiliki tubuh yang fana, Tuhan akan mengubah kita secara tiba-tiba menjadi tubuh yang abadi. Proses yang sama akan terjadi ketika mereka yang telah meninggal dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup diubahkan.
sehingga mereka dapat menikmati hidup yang kekal dan berkat di dalam kerajaan Tuhan untuk selamanya. Karena itu, jangan menganggap tubuh jasmani kita di bumi ini sebagai keseluruhan dari keberadaan kita. Ketika kita beralih ke dimensi yang lebih tinggi seperti dimensi keempat atau kelima, tidak seperti dimensi saat ini, kita semua harus menjadi orang yang selamanya akan menikmati hidup dan berkat di tanah air rohani kita yang asli. Mari kita lihat kitab Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Apa yang akan Dia lakukan? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yaitu tubuh jasmani kita, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Untuk mengambil bagian dalam kemuliaan seperti itu, kita harus tetap berada di Sion, dan kita harus menjalani kehidupan iman, yang sepenuhnya menaati pengajaran Tuhan dan perintah kebenaran, bukan? Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah waktu kebangkitan dan perubahan, ketika tubuh kita yang hina sepenuhnya diubah menjadi tubuh yang mulia. Mari kita buka kitab 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan telah memuat semua janji ini dalam Alkitab, dan semua itu akan digenapi dalam waktu dekat. Ini dapat dilihat sebagai momen ketika tubuh kita yang hina diubah menjadi seperti rupa Kristus yang mulia. Di sini pun, bukankah secara terus-menerus dikatakan bahwa tubuh kita yang hina ini akan berubah dalam sekejap? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, ada tertulis, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu, kita akan bersama Tuhan selamanya. Lalu, di mana hal ini akan terjadi? Hal ini akan terjadi di kerajaan sorga yang kekal. Karena itu, harapan akan kebangkitan yang telah Dia berikan adalah harapan yang penuh kasih karunia. Orang-orang di dunia sering berkata, ketika orang mati, itulah akhir, tetapi di dalam Kristus, tidak akan pernah ada ungkapan seperti itu. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah sebuah peralihan ke dunia lain, hanya sebuah proses untuk melanjutkan hidup. Sebab itu, saya percaya bahwa pada saat kerajaan Tuhan datang setelah kematian, tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan, tetapi semua anak sorgawi akan sepenuhnya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga.
Tuhan telah mengungkapkan jalan untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal sepenuhnya melalui kebenaran. Dengan menaati perjanjian baru, tinggal di Sion, dan dengan penuh anugerah merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian, menggenapi Injil melalui persatuan dan kasih, serta mengikuti dan menaati semua ajaran Tuhan, kita dapat mengatakan bahwa semua pekerjaan ini akan digenapi. Sekali lagi, saya meminta semua anggota keluarga Sion dari seluruh negeri dan dunia, yang telah dibaptis dan masuk ke dalam kebenaran, untuk memastikan bahwa tidak seorang pun yang kehilangan kewarganegaraan di sorga. Sehingga kita semua dapat mengambil bagian dalam janji Kristus. Jangan biarkan seorang pun tertinggal. Mari kita semua bergandengan tangan, mendorong dan mendukung mereka yang kekurangan, sehingga kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagi mereka yang tersesat, mari kita pegang tangan mereka dan bimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kalian dan saya menjadi anak sorgawi yang akan menerima pujian baik sekali ketika Bapa kembali ke bumi ini. Dimulai dengan Paskah dan doa puasa pada Hari Raya Roti Tidak Beragi hingga Hari Raya Kebangkitan hari ini, seluruh anggota keluarga Sion telah bekerja keras untuk merayakan Hari Raya musim semi. Saya berdoa agar di sisa waktu yang ada, berkat Roh Kudus yang berlimpah akan dicurahkan ke atas setiap keluarga dan setiap gereja, dan agar kalian masing-masing dapat mengambil bagian dalam kebangkitan kehidupan yang indah, dipenuhi berkat dan kasih karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan. Untuk memberikan pengharapan itu, Kristus meninggalkan bagi kita sejarah kebangkitannya dengan dibangkitkan dari antara orang mati pada waktu fajar 2000 tahun yang lalu. Karena Dia telah menempuh jalan pertama kali untuk menyadarkan kita, fakta bahwa kita dapat melakukan sama. Pada akhirnya, kalian dan saya juga akan mengenakan tubuh rohani yang mulia, bukan dengan daging dan darah yang kita miliki sekarang. Tubuh kita tidak akan menjadi seperti belatung, tetapi seperti tonggeret atau capung, dengan penuh semangat dan bebas terbang di langit. Belatung capung hidup di air, dan belatung tonggeret hidup di bawah tanah selama 7 tahun. Setelah itu, ketika ia menjadi dewasa dan terbang di langit, kita melihatnya bertindak dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari penampilannya sebelumnya. Bahkan dalam prinsip bumi ini, kita dapat memahami bahwa perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya adalah mungkin. Tuhan telah menunjukkan hal ini kepada kita melalui hal-hal dunia ini. Kita mungkin terlihat seperti ini sekarang, tetapi karena kita semua akan memiliki bentuk sorgawi yang cemerlang dalam waktu dekat, saya meminta semua saudara dan saudari di Sion untuk mengimpikan dan mengharapkan masa depan itu, dan selalu memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Berharap bahwa kalian mendapatkan anugerah dalam firman hari ini, saya hendak mengakhiri khotbah sore ini tentang Hari Raya Kebangkitan. Terima kasih.